Memang begini ya, Madura ini kan sejak dulu kan ada leluconnya sebenarnya. Agama orang Madura ini bukan Islam sebenarnya, tapi agamanya NU. Jadi memang karena kita selama ini kan sangat toleran, tidak ada aksi-aksi radikal misalnya. Kalaupun ada aksi radikal yang sifatnya itu sangat lokal, tapi hari ini betul-betul Madura itu kehilangan masa lalunya. Madura ini betul-betul terlalu mudah dirobek oleh pemikiran-pemikiran, terutama oleh yang berorientasi politik. Orientasi politik ini bisa jadi akhirnya memecah belah orang-orang Nahdien di Madura. Ini yang menjadi persoalan. Ketika sudah tercipta politisasi agama, maka akhirnya yang terbelah-belah itu bukan hanya orang yang berbeda agama, tapi juga orang-orang yang sesama agama, bahkan satu organisasi pun bisa dipecah belah gara-gara politisasi agama. Dan politisasi agama yang terjadi dalam 2 pemilu di kita itu betul-betul merobek-robek toleransi dan kemajemukan di Madura. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya menurut saya satu titik simpul dari Madura adalah kalau Madura ini goncang, Jawa Timur akan goyang. Ini kan harus kita akui. Makanya perlu kehadiran negara di sini, perlu kehadiran PBNU di sini untuk bisa meluruskan kembali kalangan Nahdien di sini bahwa tidak boleh lagi terpecah belah. Aksi-aksi intoleransi, ekstrim, teror, kelompok-kelompok jaringan teror yang ditangkap di Madura ini adalah indikasi bahwa orang Madura sudah mulai tidak kebal pemecah belahan lagi. Sudah mudah dipecah belah hanya karena persoalan-persoalan politik. Ada ideologi-ideologi transnasional seperti salafisme, wahabisme, ini kan sudah mulai masuk ke kita. Orang-orang ketika kiai-kiai di Madura yang dikenal sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Nahdien yang dulunya sangat solid untuk saling mendukung satu sama lain, hari ini sudah mulai terpapar. Bahkan pesantren kakek saya sendiri ini sekarang terpapar salafisme, wahabisme. Nah, ini harus disadari oleh orang Madura bahwa ini tidak boleh didiamkan. Gerakan-gerakan ideologi transnasional ini pada akhirnya hanya akan memecah belah kita atas nama agama. Akan membuat aksi-aksi intoleransi atas nama agama. Ini yang menjadi persoalan adalah ketika agama itu sudah dibawa kepada penghakiman atas orang lain. Ini yang akan menjadi bibit dari perpecahan. Ketika orang sudah mengkafir-kafirkan yang seagama, mengkafir-kafirkan yang dianggap sesama saudara gitu. Lalu kemudian ini kita biarkan, maka pada akhirnya yaitu kita akan terus berkubang konflik dan terpecah belah. Jadi begini, kalau melihat polanya dari gerakan-gerakan segregasionis yang memecah belah ini ya di Madura itu, mereka itu memang berusaha masuk kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dulu. Orang-orang yang dianggap berpengaruh, orang-orang yang dianggap punya pesantren, ini dulu yang disasar oleh mereka. Karena kita tahu teori patron klien di Madura ini adalah memang patronnya itu ulama dan kliennya itu adalah umat. Kalau ulamanya kena, umat ini pasti takdim, bahkan cenderung taklid. Nah, ini banyak sekali. Makanya yang menjadi sasaran hari ini adalah para ulama. Kakek saya sendiri hari ini terpapar salafisme, wahabisme, dan pesantren kakek saya sendiri hari ini betul-betul menjadi epicentrum gerakan salafisme, wahabisme di Indonesia yang sangat segregasionis. Kakek saya sendiri ini sudah mengkafir-kafirkan, sudah menganggap bahwa orang-orang di sekitar pondok itu sudah jahiliyah. Ini baru sekitaran pondok, belum bicara kecamatan, belum bicara kabupaten, dan belum bicara Pulau Madura. Nanti semuanya akan dijahiliyahkan semua. Dan ini akan menjadi bibit perpecahan di mana-mana. Orang Madura memang sangat awam dengan hal-hal yang begini. Pembelajaran harus kita gelorakan bahwa kelompok yang seperti inilah yang membuat konflik di banyak wilayah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Wahabisme dan salafisme ini selalu menjadi biang teror, biang perpecahan di mana-mana. Di Suriah, di Somalia, di Nigeria, di Indonesia juga, di Poso, di Ambon. Semua itu terjadi karena persoalan salafisme, wahabisme. Saya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat ini tanpa data. Saya punya semua datanya, silakan bantah saya, tapi pegang data.
Satu hal yang kalau kita melihat secara demografis dari pergerakan-pergerakan kelompok radikal itu sebenarnya memang kita bisa bedakan dalam beberapa klaster. Madura bagian tengah menurut saya radikalnya itu karena persoalan orientasi politik. Bawaan-bawaan ampas politik dari pemilu 2014-2019 itu yang membentuk kelompok-kelompok radikal di bagian tengah. Ini harus kita akui. Tapi ada beberapa kelompok yang bersifat ideologis itu justru di ujung timur dan di ujung barat. Ini misalnya ideologi-ideologi khilafahisme, ideologi salafisme, wahabisme, ini justru ada di bagian timur dan barat. Di tengah ini sebenarnya persoalan orientasi politik. Mereka tetap Nahdien iya, tapi radikalnya terbentuk karena persoalan-persoalan politik masa lalu, pemilu 2014, pemilu 2015 yang memang tidak bisa tertangani dengan baik.